Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kita, yang dinyatakan lewat setiap kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita akan beribadah kepada Dia. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita memandang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan, kami sujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Sujud di depan tahta-Mu, Tampurkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Ya Yesus,
Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Ya Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami angkat jiwa kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, ya Yesus. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kuasa-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar, sebab Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar, sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Betapa besar kuasa-Nya bagi kita yang percaya kepada Dia. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya
Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Namanya Tuhan Yesus. Dia Allah yang hebat. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Oh. Mari nyanyikan bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini yang mampu memberikan keselamatan bagi kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang akan terus berkarya, berbicara dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau yang membebaskan setiap kami Tuhan. Haleluya. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hati-Mu selalu. Aku menjadi ciptaan baru,
Terima kasih Tuhan untuk senantiasa ada bagi kami, baik kami ada di dalam suka maupun duka. Terima kasih Tuhan untuk Engkau selalu membackup kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tidak dapat terlepas dari Engkau karena Engkau adalah pusat kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau masuk di dalam kebenaran firman-Mu yang akan membawa kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan Engkau. Berbicaralah kepada kami Tuhan, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan akan mengurapi kami, menolong kami agar supaya kami sungguh-sungguh mendengar firman dan memproses kehidupan kami, hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mau melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Satu kali ada seorang pakar teologi, dia diundang di dalam suatu seminar mengenai teologi, dan memang mengundang orang ini nggak gampang. Mengundang orang ini susah karena dia sangat sibuk dan dia memang banyak diundang di mana-mana. Nah, kebetulan bisa sehingga seluruh waktu yang diberikan itu dia adalah pembicara tunggal. Jadi semua waktunya untuk dia. Dan tema daripada seminar ini adalah apa itu kekristenan? What is Christianity? Apa itu kekristenan? Jadi dikasih waktu kira-kira sekitar 5 jam pembicara ini untuk memaparkan dari sudut pandang teologi apa itu kekristenan. Dan pembicara ini mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan waktu 5 jam. Saya juga tidak membutuhkan waktu 5 menit. Saya juga tidak membutuhkan waktu 5 detik. Saya hanya perlu 1 detik saja untuk memberitahukan kepada saudara semua apa itu kekristenan. Kekristenan adalah memberi. Selesai. Dan si pembicara ini diam. Pada waktu pembicara ini diam, semua audiens juga jadi diam. Tunggu, punya tunggu. Semua dalam keadaan hening. Terus pembicara mulai lagi. Saudara, saya sudah selesai seminarnya. Kenapa saudara gak ada yang angkat kaki dan pulang? Kan saudara cuma mau apa itu kekristenan kan? Ya sudah saya jawab. Kekristenan itu adalah memberi. Masih perlu tambahan lagi? Oke, saya tambahin. Memberi. Perlu tambah lagi, memberi dan memberi. Dia mengatakan kita tahu siapa teladan kita, yaitu Yesus Kristus. Apa yang dilakukan Yesus Kristus? Yang dilakukan Yesus sejak awal sampai nanti pada akhirnya, semuanya adalah apa? Hanya untuk memberi. Hidup kita ini penuh dengan pemberian yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada waktu kita mengalami pemberian demi pemberian, setiap detik di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah terlepas dari pemberian. Kita, PPT-nya, kita dapat memberi tanpa kasih. Bisa kita memberi tanpa kasih. Next ya. Banyak orang-orang memberi kemudian diliput dan kemudian diviralkan. Bisa beberapa tujuan. Bisa juga memang tujuan kasih, bisa juga memang karena tujuan yang lain. Jadi kita bisa memberi tanpa kasih, tapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Apa yang dilakukan Yesus di dalam kehidupan kita, itu sudah tidak bisa disangka lagi bahwa Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita.
Karena dia datang untuk memberikan hidupnya. Dan tidak yang lain. Dia datang bukan untuk memberikan apa yang dia punya. Dia tidak datang untuk memberikan cuma sekedar kuasanya, tetapi dia aman nyaman. Dia datang memberikan hidup satu-satunya yang dia punya. Dia serahkan supaya kita beroleh selamat. Mari kita sekarang belajar. Apa sih konsep memberi itu di dalam kekristenan? Kita belajar dari satu kisah yang terjadi pada waktu di mana Yesus tahu hidupnya di dunia ini udah gak lama. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap dan diserahkan dan dia akan mati di kayu salib. Dan dia rasa masih ada hal-hal yang masih harus diajarkan kepada murid-muridnya. Kemudian dia membawa murid-muridnya ke bait Allah. Dan di situ dia, karena dia maha tahu, dia tahu bahwa akan ada kejadian ini. Kita mau lihat di dalam Markus pasal 12. Markus 12 ayat yang ke-41 dan seterusnya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Jadi yang namanya konsep pemberian itu tidak dilihat dari berapa jumlahnya kemudian dibandingkan satu dengan yang lain. Kalau seperti ini maka yang akan menang adalah orang-orang yang punya uang banyak. Tetapi di dalam konsep pemberian Allah bukan seperti itu. Di dalam konsep pemberian Allah bahwa apa? Kenapa orang-orang kaya yang memberi dalam jumlah besar, Tuhan mengatakan apa yang mereka berikan jauh lebih sedikit dibandingkan janda ini. Janda ini ngasih berapa? 2 peser atau 1 duit. Berapa sih? Yuk kalau kita lihat. 1 peser itu sama dengan 1/128 dinar. Dinar itu adalah upah orang 1 hari. So 2 peser itu adalah 2/128 dikali anggaplah orang upah kerja 1 hari UMR itu adalah 100.000. Berarti 2/128 dikali 100.000 sama dengan 1.560. Di bawah 2.000. Saya percaya bahwa ya ini uang hari ini nih ya kecil banget. Lah wong kita mau parkir aja parkir 3.000 kok, betul gak? Sekarang ini parkir sudah 3.000. Bahkan di beberapa tempat sudah gak mau 3.000. Coba kalau kita di mall, lebih dari itu. Jadi uang 1.560 ini uang gak ada artinya. Kita mau beli apa makanan bisa? Gak bisa. Nasi kucing berapa paling murah? Gak tahu, oke gak tahu. Nasi kucing itu bisa-bisa cuma berapa sih 5.000 lah. Anggap kata 5.000. Oke. Nasi kucing 5.000, ini 1.560. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mengatakan bahwa 1.560 ini adalah jumlah yang besar di surga? Konsep pemberian itu adalah bukan dari berapa banyak yang kita beri. Tetapi konsep pemberian itu adalah berapa bagian yang kita beri dari apa yang kita punya.
Dari apa yang Tuhan berkati kepada kita. Berapa banyak yang Tuhan berkati kepada kita. Dan berapa yang kita kembalikan kepada Tuhan. Janda miskin ini seharusnya dia adalah orang yang justru menerima bantuan dari bait Allah. Karena firman Tuhan mengatakan perhatikan hidup janda-janda miskin. Perhatikan hidup janda-janda yang dia hidupnya tidak lagi bisa ditopang oleh anaknya atau suaminya. Ya kalau janda ya udah berarti nggak punya suami. Itu apa namanya dengan anaknya. Jadi di sini kita lihat bahwa janda ini nggak punya siapa-siapa dan seharusnya dia bukan memberi tetapi seharusnya dia diberi. Bukan cuma dia diberi, dia punya hak. Punya hak untuk menerima. Untuk makan pun dia sulit. Tetapi perhatikan semua yang dia punya. Ya kan tadi firman Tuhan mengatakan apa namanya? Yaitu seluruh nafkahnya. Seluruhnya. Berarti dia cuma punya uang untuk makan itu 1.560. Dan uang untuk makan ini dia berikan untuk persembahan di bait Allah. Walaupun tidak ada kewajiban buat dia untuk memberi pada saat itu. Karena dia hidupnya dari pemberian orang. Tapi kita lihat. Kenapa kok janda ini mau menyerahkan seluruh nafkahnya yang ada padanya itu dia berikan. Jadi kalau dia berikan seluruh nafkahnya itu berarti apa? Hari itu dia tidak makan. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengatakan bahwa apa? Persembahan janda ini itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Yuk sekarang kita lihat contoh yang lain, ya, contoh yang lain, ya. Jadi kita lihat sekarang di sini di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Ayat yang pertama dan seterusnya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, berarti dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Pelbagai penderitaan berat itu berarti apa yang sedang dialaminya itu dia punya persoalan lebih dari satu karena pelbagai. Dan pelbagainya itu lebih dari satunya itu adalah dalam status kasus yang berat. Tapi kita lihat sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam pemberian. Perhatikan, sangat miskin. Di bawah nih sangat miskin, miskin, cukup, kaya, sangat kaya. Ini sangat miskin, tetapi dikatakan dia kaya di dalam kemurahan. Seharusnya kaya di dalam kemurahan ini miliknya orang yang sangat kaya. Seharusnya, tetapi kita lihat yang di sini, grade-nya di sini. Sangat miskin, tapi dia kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka.
Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Mari kita lihat contoh yang lain. Tadi kita lihat contoh dari seorang janda yang miskin yang memberikan seluruh nafkahnya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita nggak bisa mengatakan punya kasih kalau kita nggak memberi, itu nggak mungkin. Yang namanya kasih pasti memberi. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Jemaat di Makedonia. Firman Tuhan mengatakan dia sangat miskin. Tetapi mereka justru kepada Paulus, mereka meminta. Ya, pihak panitia juga sungkanlah ya. Ada pekerjaan pelayanan Tuhan, pekerjaan misi yang membutuhkan dana. Tapi masalahnya pihak panitia tahu jemaat di Makedonia ini bukan jemaat yang mampu. Bukan jemaat yang cukup. Bukan jemaat yang miskin, tapi jemaat yang sangat miskin. Sudah sangat miskin, mereka punya banyak masalah. Udah jatuh ketiban tangga. Makin panitia nggak mau, makin panitia sungkan. Udahlah, nggak usah. Sudah kita cari dari tempat lain saja dananya. Nggak usah minta sama ini, karena kita tahu hidup mereka, aduh, wis kembang kempis hidup mereka. Tetapi kita melihat di sini bahwa justru dengan kerelaan sendiri, berarti mereka nggak diminta. Tapi mereka secara sukarela, mereka meminta. Pak, saya tahu nih Pak, ada flyer nih Pak. Flyernya bilang ada mau kumpulin dana buat pekerjaan misi. Pak, kami minta dong nomor rekeningnya biar kami bisa transfer. Kemudian pihak panitia mengatakan enggak, udah nggak usah, nggak apa-apa, nanti gampang, sudah gampang. Itu urusan panitia, sudah enggak. Bukan cuma minta, tetapi mereka mendesak. Ayolah Pak, jangan gitulah Pak, kami mau memberi loh Pak. Ayo Pak, mana nomor, mendesak. Perhatikan, mereka orang yang sangat miskin dengan berbagai macam masalah yang berat. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini, orang-orang yang seperti ini, jemaat yang seperti ini dari kelas yang sangat miskin dengan berbagai macam pencobaan, masalah, tetapi mereka justru dengan kerelaan mendesak. Firman Tuhan mengatakan justru mereka memberikan melampaui kemampuan mereka. Kenapa? What's going on? Ada apa dengan janda ini? Ada apa dengan orang-orang atau jemaat di Makedonia? Ada apa? Kenapa? Bukankah janda ini bisa mengatakan aku gak perlu memberi, aku mestinya diberi. Dan itu bukan cuma aku ngomong, itu ada di dalam hukum perjanjian lama. Memang janda-janda itu wajib hukumnya untuk dipelihara. Jemaat di Makedonia seharusnya mereka ngomong, kebangetan tuh kalau panitia masih minta sama kita. Emang mereka nggak lihat tuh matanya kalau kita ini jemaat yang susah. Mereka nggak lihat, bukan cuma kita ini lagi susah macam-macam, tapi kita juga lagi apa? Kita ini adalah orang-orang yang sangat miskin. Orang yang ada aja kalau lagi ada masalah, kadang-kadang kita sungkan kok, bener nggak? Ini udah ada masalah, sangat miskin. Si orang ini mengatakan, halo, seharusnya you silakan kumpulin dana, dan dana itu kasihlah ke kami. Karena kami sangat miskin. Dan kami memang lagi punya masalah. Ayolah berikan kepada kami. Yang luar biasa, bukan itu yang ada di dalam otak mereka.
bukan mental meminta, bukan mental begini, bukan mental seharusnya saya yang berhak untuk diberi. Dengan keadaan saya, dengan kondisi saya berhak diberi. Kalau sampai ada orang yang tidak memberi, berarti mereka tidak alkitabiah. Mereka kan seharusnya mereka tahu firman Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Mereka harusnya memberi. Dan aku wajib, layak, berhak untuk diberi karena keadaanku yang seperti ini. Betul? Sama seperti janda. Kalau mau dipikir-pikir sebetulnya dia juga punya hak untuk mengatakan begitu. Jemaat Makedonia punya hak untuk ngomong begitu. Tapi sekarang yuk kita sedikit ngulik. Kenapa sih kok janda ini bisa begini? Kenapa sih kok jemaat Makedonia ini bisa begini? Saudara, untuk kita bisa memberi. Untuk kita bisa memberi. Itu sebetulnya tidak tergantung daripada kita punya sedikit atau kita punya banyak. Ada banyak orang yang punya tapi dia gak mau memberi. Kenapa dia gak mau memberi? Ada orang yang sedikit juga bisa juga tidak memberi. Kenapa dia gak memberi? Ada juga orang yang punya uang mereka memberi. Yang miskin juga mereka memberi. Kenapa? Dasarnya ini orang untuk bisa memberi adalah apa? Rasa cukup. Rasa cukup. Kalau kita sudah merasa cukup dengan apa yang ada, maka kita pasti bisa memberi. Kalau di sini nggak ada rasa cukup, sekalipun kita wes talah depositone saabrek-abrek, aset kita di mana-mana, tapi kita nggak memberikan apa? Kita mungkin bisa merasa aku belum cukup. Karena apa? Aku masih punya target. Targetku adalah apa? Menyaingi yang punya Lion Air misal. Ya kalau nyaingin yang punya Lion Air memang mungkin dengan punya ruko sekian, punya tanah ini ya memang mungkin belum cukup ya. Jadi orang bisa, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Di sini ada rasa cukup. Kalau kita lihat Daud ngomong apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia mengatakan selama Tuhan itu menjadi gembalanya dia pasti gak akan kekurangan. Dia gak mengatakan bahwa apa? Dia gak mengatakan bahwa selama aku punya rumput dan aku punya air yang cukup, maka aku tidak akan kekurangan. Enggak. Dia mengatakan selama aku punya gembala, maka aku pasti tidak akan kekurangan. Ada lagu juga yang mengatakan Christ is enough for me. Christ is enough for me. Jadi kita tahu bahwa Yesus Kristus itu cukup buat kita. Ada pujian-pujian yang sebetulnya waktu kita menyanyikan ini sebenarnya kita sadar gak sih waktu kita nyanyiin ini? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku kagumi. Yesus engkau. Kita lihat ini. Yesus itu datang ke dunia, mati di kayu salib. Itu adalah karya terbesar. Tidak, yang namanya sudah berarti gak ada yang lebih lagi. Yang kedua, mengambil posisi kedua, ketiga, dan seterusnya. Terbesar ini adalah kematian Kristus di kayu salib. Karya terbesar adalah pada waktu aku diselamatkan. Waduh, itu udah luar biasa.
kita bisa mengatakan engkaulah harta yang gak ternilai. Kita sudah punya karya terbesar, kita sudah punya harta yang tidak ternilai. Sekarang kalau ada lagi yang lain, ini adalah bonus. Karena apa? Kita sudah mendapatkan yang terbesar. Maka yang lain kecil. Apakah pujian ini betul-betul ada di dalam kehidupan kita? Apakah betul kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah yang di dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat nyanyi juga lagu dulu jadul. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Sebetulnya pada waktu Dia mati di kayu salib selamatkan kita, kita udah hidup. It's enough. Itu cukup buat kita. Tapi kita tahu bahwa Dia tidak saja memberikan keselamatan kepada kita, tetapi Dia memberikan banyak hal selain keselamatan buat kita. Makanya dikatakan lebih dari hidup. Kita nggak pakai anting-anting, nggak pakai suweng, nggak pakai gelang, nggak pakai jam, nggak pakai baju rangkep-rangkep. Nih saya pakai baju rangkep-rangkep. Sebetulnya hidup nggak kita? Hidup, betul nggak? Hidup. Tapi puji nama Tuhan. Tuhan masih siapin kita tempat untuk tinggal. Tuhan masih kita napas buat hidup, nggak pakai selang oksigen, nggak pakai tabung oksigen. Kita masih bisa gerak begini. Orang yang ada di atas tempat tidur stroke nggak bisa apa-apa, hidup kok. Tapi kita masih bisa seperti ini. Bukankah ini lebih dari hidup? Sekarang bagaimana dengan kita? Dengan segala sesuatu apa yang Tuhan sudah kasih bonus buat kita. Kita anggap apa itu? Kita anggap itu sebagai kemurahan Tuhan yang luar biasa? Atau kita menganggap itu sebagai kok cuma segini? Kenapa Tuhan? Yang di sono dikasihnya banyak. Kenapa aku dikasihnya cuma segini? Yang di sono pakai mobil yang bagus. Kenapa aku cuma naik motor? Yang di sono kemana-mana bisa naik pesawat. Kenapa aku cuma naik kereta aja? Yang di sono begini, yang di sono begini, yang di sono, yang di sono, yang di sono, yang di sono. Kemudian kita ngomong, kenapa diriku begini? Langsung nyanyi, oh ya nasib, ya nasib. Mari kita lihat. Mari kita berkaca kepada apa yang dilakukan janda ini, dan kita berkaca kepada jemaat Makedonia ini. Dan terlebih, mari kita berkaca kepada Yesus Tuhan kita. Kasih tidak mungkin tidak memberi. Yang namanya kasih itu pasti memberi. Kalau di sini kita terus rasa nggak cukup, bagaimana kita bisa bersyukur? Yang di sini nggak cukup, gimana kita bisa bersuka cita? Tidak mungkin. Di sini nggak bisa bersyukur, gimana kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan? Yang ada cuma tuntutan, 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 tuntutan. Pada waktu dokter vonis saya, umur saya tidak lebih dari 2 bulan. Dan saya disuruh dibawa pulang aja Pak, percuma. Di sini nanti kalau di sini umurnya bisa lebih pendek. Karena apa? Orang kalau di rumah sakit tuh biasanya stres. Sudahlah, bawa aja pulang supaya dia enjoy, bisa lihat anak-anak, bisa lihat bapak, udah bawa pulang. Pada waktu saya pulang, memang saya nggak bisa ngapa-ngapain. Boro-boro bangun, buka mulut aja susah aja setengah mati. Untuk bisa masuk makanan saya harus genein. Harus dibuka mulutnya, masukin makanan. Kemudian Pak Gatot harus masukin air supaya bisa lek. Dan itu bukan makanan yang dikunyah.
itu yang saya dapat adalah bubur bayi yang gak perlu dikunyah. Lek, 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 lek begitu. Saya dalam keadaan seperti itu, ya ini kan masih ada. Otak masih ada, pikiran masih ada. Tapi ngomong gak bisa. Gak bisa ngomong, gak punya kekuatan untuk buka mulut. Jadi saya bilang begini, Tuhan, saya sekarang wis gak bisa kemana-kemana nih Tuhan. Mau khotbah, mau apa, saya wis gak bisa nih Tuhan. Kalau gini, ya sudah. Saya tak jadi pendoa syafaat aja Tuhan. Saya tak berdoa syafaat, oh ini pendoa syafaat itu adalah aset surga ya. Yang namanya pendoa syafaat itu aset surga. Ya jadi saya bilang Tuhan sekarang saya tak jadi pendoa syafaat. Kemarin mungkin saya kurang nih doanya nih. Biaya naik kemana munyer gak kena. Wes salah. Sekarang Tuhan bilang Esther menengo, diemo di situ ya. Sekarang kamu tak kasih waktu, tak kasih kesempatan doa sing banyak. Oke. Jadi saya di situ doa. Saya nggak mau punya sikap dengan mengatakan Tuhan, kenapa Tuhan bikin aku begini? Nanti kalau aku mati, terus Pak Gatot siapa yang nemenin? Aduh ntar kalau dia kawin lagi, terus anak-anak kira-kira cocok nggak ya sama dia? Aduh nih gimana? Aduh terus kira-kira dia masih punya memori nggak ya sama aku kalau aku udah meninggal? Terus kira-kira gimana? Saya nggak mau tuh mikirin yang begitu-begitu. Nggak, saya tahu umur saya tinggal 2 bulan. Enggak banyak, sudah saya berdoa jadi pendoa syafaat. Dan saya tahu kalau Tuhan mau ambil saya, Tuhan bisa ambil. Kalau Tuhan mau kasih saya umur panjang, Tuhan kasih saya umur panjang. Puji nama Tuhan. Dari 2005 sampai sekarang sudah 20 tahun Tuhan kasih perpanjangan saya umur dengan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Yang penting cukup. Kalau di sini nggak cukup, gimana kita bisa menjadi pelaku yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal? Bisa nggak kita bersyukur? Kalau kita isinya cuma kurang dan kurang. Kalau kita lihat 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kalau kita sekarang pergi beribadah, di sini sudah rasa cukup dengan mengatakan Tuhan terima kasih buat keselamatan, Tuhan terima kasih buat kesehatan, Tuhan terima kasih aku masih bisa jalan sampai di sini, Tuhan terima kasih aku masih ada dikasih hidup, Tuhan terima kasih ambekanku masih oke, Tuhan terima kasih. Kalau kita datang dengan rasa cukup, maka pada waktu kita duduk di tempat ibadah, waktu kita nyanyi dengan thank you Tuhan, terima kasih. Kita dengar firman, terima kasih Tuhan masih mau berbicara kepada kita. Ada ucapan syukur, ada kantong kolektor yang dibagikan. Terima kasih Tuhan aku sudah diberkati dan aku sudah bisa memberi karena apa? Keselamatan aja udah cukup kok buat aku. Tapi kalau kita akhirnya ibadah jadi worth it, ibadah jadi apa? Jadi keuntungan buat kita. Karena kita senantiasa mengatakan apa? Thank you Jesus, terima kasih. Matur nuwun sangat Gusti Allah, matur nuwun sangat. Nah kita yang seperti ini, itulah yang akhirnya diberkati Tuhan. Pulang ibadah diberkati. Tapi kalau kita datang di tempat ini dengan satu perasaan, ya apa sih gini susah hidupku. Aduh nanti mau ini lagi, ini uang sekolah anak-anak belum ada lagi ya apa. Datang ke gereja tuh grundel. Datang ke gereja tuh komplain aja. Datang ke gereja tuh dalam perasaan yang udah gak enak. Akhirnya ada orang, kita lagi duduk udah gitu, mau lewat gitu. Karena memang ini bisa masuknya kalau di barisan tuh cuma lewat sini atau lewat sana. Sebetulnya di sebelah sana tuh kosong. Kita duduk di sini, ada orang permisi. Akhirnya kita begini, karena kita lagi jengkel, lagi gondok, perasaan gak cukup. Ini orang gak lihat ya, di sana tuh lo kosong. Ngapain sih ngeruntel lewat sini, gak bisa lewat sana. Dia salah ntar. Nyanyian, lagi sama saudara kita nyanyi. Dia tuh gak memikir kali ya, bahwa itu jemaat ada yang susah. Tapi nyanyinya lagu sukacita. Ah itu orang gak punya perasaan, gak punya hati nurani. Ini lagi udah
aku susah. Khotbahnya soal memberi lagi. Aduh, aku nanti tak WA sama ibu gembala, Bu Gem, jangan lagi undang Wester ya. Oh itu dia nggak ngerti, nggak peka kepada apa kebutuhan jemaat. Lihat, orang kalau udah di sini rasa nggak cukup, wis opo salah. Biasanya aku di sini loh, parkir tuh aku di sini. Lapo meneh, aku di sini udah 20 tahun dan selalu parkir di sini. Ini siapa lagi yang parkir tiba-tiba di sini? Ini orang nggak tahu ya kalau ini emang sudah hak dan ini milikku di sini. Lihat, opo ay salah, betul apa enggak? Sehingga apa? Ibadah enggak jadi keuntungan. Pulang ibadah entu opo? Tambah grundel. Kenapa? Karena ketemu banyak orang. Dan orang-orang dengan segala sikapnya itu akhirnya membuat kita jadi jengkel. Yuk saudara, kita belajar apakah betul bahwa karya terbesar di dalam kehidupan kita itu adalah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Semua kita itu sudah terima keselamatan. Dan itu adalah harta yang terbesar, itu adalah harta yang terindah, itu adalah harta yang tak ternilai di dalam kehidupan kita. So kalau kita memberi pun, kita masih punya aset yang sangat besar, yaitu keselamatan. Saya dengan Pak Gatut itu suka sekali ya untuk memberi buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Saudara saya, ya sebetulnya dia saudara, tapi akhirnya dia nikah dengan adik saya. Nah dia memang ceplas-ceplos dengan saya, dia sungkan kalau sama Pak Gatut, tapi dia ngomong dengan saya, dia bilang ini, lu tuh ya rumah kagak punya, apa lu kagak punya, sembarang kali lu gak punya, belagu amat lu, suka nyumbang ini. Hei, lu pikirin lu beli rumah dulu, baru lu nyumbang. Saya bilang, gak apa-apa Han, aku gak punya rumah gak apa-apa. Yang penting aku sudah punya rumah di surga. Waktu saya bicara begini, yo salah. Saudara saya ngomong apa? Lah ya itu loh aku mau ngomong. Ini adalah balasan respon orang yang sudah frustrasi di dalam dunia ini. Karena kamu tahu kamu sudah gak bisa punya rumah, jadi kamu cuma mikirin rumah di surga. Kamu tahu dengan apa yang kamu dapat wis gak iso nyimpen macem-macem, makanya kamu mikir rumah di surga. Bukankah ini tanda-tanda orang yang frustrasi? Ya wis babah, dia mau ngomong apa wis terserah. Yang penting ternyata memang kalau di sini rasa cukup, maka apa? Maka kita bisa memberi kasih buat apa yang ada di sekeliling kita. Dan pada waktu kita lakukan seperti ini, ibadah pun ibadah dengan rasa cukup, akhirnya apa? Tuhan berkati kita. Dan sekarang saya rumah punya, kendaraan punya. Tuhan berkati dengan caranya yang ajaib, yang luar biasa. Amin. Pemberian dan aktivitas pelayanan tidak membuat kita menjadi rohani. Perhatikan, kita memberi, kita oke, ada yang punya materi, dia memberi dalam bentuk materi. Ada yang punya dalam bentuk skill, talenta, bisa ini, bisa itu. Dia main keyboard, main apa begitu. Kemudian ada juga yang punya waktu. Saya punya waktu. Mau pikiran, mau tenaga, mau waktu, mau uang, mau skill kita, apapun. Itu adalah pemberian dan aktivitas pelayanan kita. Dan itu tidak akan membuat kita menjadi rohani. Cuma tampak rohani. Betul gak? Mosok bisa gini gak mau melayani. Mosok punya ini gak mau ini. Mosoknya. Sehingga kalau kita lakukan segala sesuatu buat pekerjaan pelayanan Tuhan, kita tampak rohani. Tetapi hubungan dengan Tuhanlah yang menjadikan kita rohani. Hubungan dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan.
punya intimasi dengan Tuhan. Itulah yang menjadikan kita rohani. Dan buah dari itu semua adalah apa? Pemberian dan aktivitas pelayanan. Amin. 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 Saudara rasa cukup? Kalau rasa cukup, ibadah itu menguntungkan buat kita. Saudara rasa cukup? Kalau rasa cukup, maka saudara pasti bisa memberi. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak dapat membeli itu. Dengan apapun kami tidak dapat membeli semua itu. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Karena Tuhan tahu kami tidak dapat membelinya. Itu sebabnya itu adalah harta yang tak ternilai buat kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Untuk semua yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Biar kasih-Mu melimpah di dalam kami. Kasih-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang selalu mau memberi dengan apapun yang ada pada kami. Bukan dari kelebihan yang kami miliki, tapi dari apa yang ada pada kami. Terima kasih, kami tahu Tuhan tidak akan pernah berhutang dengan kami. Kami tahu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.